yang secara pribadi menguatkan Pak Erna sebagai suami ya Bapak. Kami menyerahkan keluarga ke dalam tangan pimpinan. Kami menyerahkan ibadah, penghiburan malam hari ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan pimpinan daripada Roh Kudus yang menyertai dan memimpin kami, menguatkan dan meneguhkan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka saat ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Haleluya Yesus. Mari kita mau katakan lagi semuanya baik, semuanya baik. Tapi Ibu Tante Lena akan kembali menaikkan doa pembukaan pada malam hari. Haleluya Yesus. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Mari silakan Tante Lena. Mari silakan Tante Lena untuk doa pembukaan malam hari. Ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas keselamatan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini, kami bersyukur karena kami boleh berhimpun dalam ibadah penghiburan bagi keluarga besar Bapak Jeffrey, serta kami akan memuji dan menyembah-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap hati yang ikut ibadah penghiburan ini. Dan saat ini, apabila ada roh-roh yang bukan daripada Tuhan, hendak mengganggu jalannya ibadah penghiburan ini dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir keluar dari dalam hati dan pikiran kami, dan juga dari connection Zoom yang kami gunakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami percaya Engkau sendiri yang memimpin ibadah penghiburan ini dari awal hingga akhirnya. Dan semua acara berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita ada dalam Zoom bersama dengan tujuan yaitu kita memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kita percaya kamu sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, di firman Tuhan katakan bahwa kematian anak-anak yang di dalamnya sudah mengenal Tuhan adalah sukacita buat kita. Seperti firman Tuhan katakan bahwa hidup kita bagi Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ada satu pujian yang mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita tidak sia-siakan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar hidup kita berarti bagi sesama dan mempermuliakan nama Tuhan sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup
sementara. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Amin. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Katakan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan kembali, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Kita bersyukur ada pujian ini yang akan selalu mengingatkan kita bahwa jangan kita menyanyiakan waktu yang Tuhan beri selagi masih ada kesempatan, karena hidup kita sementara di dalam dunia ini. Tapi yang harus kita pikirkan yang tidak kalah penting pada saat kita ada dalam dunia adalah kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Amin. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita miliki saat ini. Hati yang bijaksana untuk memikirkan kehidupan setelah kita pulang ke rumah Bapa di surga, ya. Karena di situ ada kehidupan kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesengsaraan. Yang ada adalah sukacita, pujian, penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Dan satu saat setiap orang akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita mendengarkan spesial pujian dari Ibu Visi. Saya persilakan untuk Ibu Visi untuk memberikan pujiannya. Terima kasih, Lester. Shalom, saudara-saudari terkasih. Saya mengucap syukur malam hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebuah lagu pujian yang berjudul Sampaikan pada Yesus. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Dan saya percaya pujian ini adalah isi hati Tuhan untuk keluarga Pak Jeffrey dan Erlan, bahwa Tuhan Yesus itu ada untuk kalian. Tuhan Yesus itu peduli pada kalian. Dia yang mengerti hati dan perasaan kalian. Dia mengerti kesedihan dan air mata kalian. Oleh karena itu, serahkan segala beban kepadanya. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kekuatan, penghiburan, dan memulihkan. Amin.
Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejuh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejuh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Inilah pujian kami kepada Engkau ya Tuhan, karena kami percaya pada kami berseru kepada Engkau ya Tuhan. Engkau menjawab kami Tuhan, dan Engkau yang sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup memulihkan kami. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejuh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya, puji Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban kita, berlaku buat setiap kita anak-anaknya. Yes, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Yesus hanya sejauh doa saudara. Amin. Haleluya. Dan malam hari ini kita boleh bersuka cita kalau Caroline sudah ada di dalam tangan Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti di dalam Mazmur 16 ayat 15 katakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ada amin? Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu pada saat kematian menghampiri kita, Tuhan boleh berkata kepada kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kita mau mendengarkan
firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan selalu menolongku. Pujian ini sangat menguatkan saya, saudara, pada saat saya kena COVID di bulan Januari. Ada dua pujian yang menguatkan saya. Lagu pertama adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan lagu kedua juga menguatkan saya bahwa dia katakan bahwa sehelai rambut tidak akan dibiarkan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya sudah seizin Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat hidup saya, dia tahu yang terbaik buat hidup saudara. Tidak ada yang salah di mata Tuhan. Semua yang Tuhan berikan, itu terbaik bagi kita. Karena kita tahu ada rencana indah di dalam kehidupan kita. Dalam setiap kedukaan, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Yes, Lord, haleluya. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes, Lord, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan melihara seumur hidupku. Saudara yang bisa pujian ini, mari kita puji sama-sama. Haleluya. Katakan haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Ya Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Kami percaya Tuhan, haleluya, akan selalu menjaga. Dia memeliharamu dan melihara seumur hidupmu. Dia menyayangkanmu dan meliharamu seumur hidupmu. Dia menyayangkanmu dan meliharamu seumur hidupmu. Mari kita sembah Dia, haleluya. Oh, nikmati kebaikan Tuhan, nikmati kasih-Nya, haleluya. Dia ada bagi kita, haleluya. Haleluya, Dia dalam segala waktu, haleluya. Allah yang selalu berkata bagi kita, haleluya. Dia Allah yang selalu Yesus Engkau yang terbaik. Kami mengucap haleluya. Terima kasih, terima kasih. Jesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Amin. Ada kesempatan untuk kami bisa berkumpul, ingati 7 hari dipanggilnya saudari kami, Caroline Tuhan. Kami percaya yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi kami, bagi keluarga ini Tuhan, dan bagi kami semua Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami Yes. percaya terus Tuhan berikan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan, dan kami percaya Roh Kudus menuntun mereka, membimbing mereka Tuhan, dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami menyerahkan Tuhan, selanjutnya kebenaran firman Tuhan dalam tangan-Mu. Kami percaya hari ini Engkau akan nyatakan kuasa-Mu atas kami, nyatakan kasih-Mu atas kami Amin. Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Amin, saudara. Shalom saudara. Saya percaya kasih Tuhan melimpah atas hidup saudara semua hari ini. Pertama-tama saya dan keluarga mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya kepada keluarga Erlan dan juga Pak Jeffrey. Ya, kita percaya, sekali lagi saya katakan tadi, yang terbaiklah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, walaupun mungkin kita tidak memahami tujuan Tuhan, kita mungkin tidak menyadari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tapi kita mau percaya bahwa yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi kita bersama-sama. Baik, malam hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mau saudara memahami terdahulu kenapa kita melakukan hari ini ibadah 7 hari atau berapa hari ya, begitu ya. Kalau saudara tanyakan apakah firman Tuhan ada menyatakan tentang hal-hal ini gitu ya. Karena kan banyak kali kita temukan dalam setiap ibadah-ibadah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun mungkin. Ada beberapa orang yang masih mempertanyakannya, ada beberapa orang yang masih mungkin menyatakan apakah boleh sebenarnya kita orang-orang percaya melakukan semua itu. Ya, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, agar saudara bisa memahami terlebih dahulu kenapa kita melakukan hari ini ibadah seperti hari ini. Saudara, kalau saudara perhatikan, apakah ada dalam kisah-kisah di dalam Alkitab memperingati 3, 7 atau 40 hari seperti itu?
Walaupun dalam Alkitab tidak dinyatakan secara langsung, tapi kalau saudara buka dalam beberapa Alkitab, contoh dalam Kejadian 37 ayat 34, lalu saudara bisa buka 1 Tawarik 7 ayat 22 gitu ya. Semua itu menyatakan tentang kedukaan yang mereka lakukan. Ya, jadi ada berapa kisah kejadian di sana pada saat ada orang-orang yang meninggal atau ada orang-orang yang dalam medan perang mereka meninggal dan mereka merupakan orang-orang yang sangat mereka kasih, maka mereka akan melakukan acara kedukaan, kurang lebih ada yang 3 hari, ada yang berapa hari. Itu mereka lakukan, saudara. Dan perjanjian-perjanjian lama banyak kali mereka melakukan perkabungan untuk menghormati, untuk menghargai orang-orang yang telah meninggal waktu itu. Ya, jadi kalau saudara tanya, bolehkah kita merayakannya atau bolehkah kita melakukannya ibadah-ibadah seperti ini? Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Karena banyak kali saudara mungkin ada beberapa orang yang mempertanyakannya, tapi saya mau jelaskan hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau katakan tidak ada yang salah dengan itu. Hanya adalah permasalahannya kalau saudara baca dalam 2 Samuel 11 ayat 27a, di situ ada batasannya. Artinya saudara boleh berduka, saudara boleh berkabung, tapi ada batasannya. Tidak terus dalam kehidupan saudara, akhirnya saudara harus tinggalkan semua, bekerja jadi malas-malasan, atau saudara tidak melakukan aktivitas apapun lagi. Karena kedukaan akhirnya saudara meninggalkan semua sesuatu yang harusnya saudara kerjakan. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, jadi saya beritahu kepada saudara, tidak ada yang salah dengan kedukaan yang saudara lakukan. Perkabungan yang kita lakukan itu tidak ada yang salah. Tapi tetap ada batasan waktunya. Saudara harus memberikan waktu saudara bukan hanya sekedar berada di dalam kedukaan itu terus-menerus. Tapi harus mulai membenahi diri agar saudara semakin boleh dikuatkan dan semakin dikuatkan. Ya. Nah, kalau saudara lihat di Perjanjian Baru dalam Yohanes 14 ayat 26, saya mau kasih tahu saudara bahwa ada satu pribadi yang luar biasa yang Tuhan telah janjikan buat saudara dan saya. Ya, kalau kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-26. Nanti Ibu Esther akan bacakan buat kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya belum masuk dalam esensi kebenaran firman Tuhan, tapi saya mau memperjelas sekali lagi kepada saudara agar tidak ada kesalahpahaman dalam setiap saudara melakukan aktivitas semacam 3 hari, 7 hari, atau 40 hari yang saudara lakukan. Silakan Ibu Esther akan bacakan buat kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara perhatikan dikatakan penghibur di situ. Artinya saudara bahwa saya sangat percaya kalau saudara sudah ada di dalam Tuhan, saudara mempercayai sebagai Tuhan Juru Selamat saudara, maka ada satu pribadi yang telah dijanjikan buat saudara. Artinya pada saat saudara mengalami kedukaan atau saudara sedang berkabung, maka izinkan Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, menuntun saudara, memberikan penghiburan kekuatan kepada saudara. Jadi saudara, saya percaya kita melakukan 3-7 hari ini bukan berarti seperti tradisi yang ada sekarang, saudara ya. Ada beberapa tradisi yang katakan, kalau 3 hari itu orangnya belum kemana-mana, masih ada di sekitaran rumah, gitu ya. Ada pulang ke rumah dan segala macamnya. Lalu 7 hari mereka ada di sekeliling, lalu nanti baru rohnya pergi. Kita tidak mempercayai semua itu, gitu ya. Yang kita tahu bahwa orang-orang yang telah dipanggil oleh Bapa kita yang di surga adalah orang-orang yang sudah berada di tempat yang tepat, ya. Jadi kita dalam merayakan ini bukan berarti memperingati mereka pulang, ya. Jadi jangan salah paham dulu, tidak ada kaitannya. Nanti kita akan bahas firman Tuhannya. Kenapa saya katakan ini kepada saudara? Ya. Kita buka dalam kitab Lukas 16. Lukas 16 ini ayatnya cukup panjang, tapi saya berharap saudara perhatikan dengan baik ayat firman Tuhan hari ini. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-31. Cukup panjang firman Tuhannya, tapi saudara perhatikan dan baik saya bacakan kepada buat saudara ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suluhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sesuatu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami ada dan engkau terbentang jurang yang tak seberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang di antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan persaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau yakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit di antara orang mati. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, seperti tadi dikatakan oleh worship leader kepada saudara dan saya sama-sama, bahwa pada saat orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka yang paling utama yang saudara perhatikan di ayat yang ke-20 dan 23 di situ, maka sudah ada tempat tersedia buat mereka. Mereka yang telah meninggalkan dunia ini, ya, itu sudah ada tempatnya. Jadi saya katakan tadi, kalau saudara memperingati 3740 hari, itu bukan berarti memperingati mereka sedang pulang ke rumah saudara. Karena pada saat seseorang meninggal, pada saat seorang meninggalkan dunia ini, maka hanya ada 2 tempat yang kemungkinannya mereka akan datang. Yang pertama adalah Firdaus, yang kedua adalah Hades. Firdaus bicara tentang pangkuan Abraham, Hades bicara tempat penyiksaan. Hanya 2 itu saja tempat yang akan mereka datangi, dan mereka tidak bisa kemana-mana karena Alkitab katakan ada jurang yang cukup jauh, jurang yang cukup dalam yang mereka tidak bisa seberangi. Termasuk mereka tidak bisa kembali ke rumah saudara atau ke dunia ini. Tidak, saudara. Mereka tidak bisa kembali. Pada saat mereka tinggalkan dunia ini, maka ada sudah tempat yang disediakan untuk mereka. Itu yang harus saudara pahami. Jadi saya mau kasih tahu saudara, saudara tidak perlu lagi merepot-repot menyiapkan tempat untuk mereka. Karena sudah ada tempat yang disediakan untuk mereka. Yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-25 sampai ke-31. Ini yang saya mau saudara betul-betul perhatikan, agar saudara juga tidak salah paham yang saya maksud. Tapi ini adalah suatu kebenaran yang harus saudara pahami. Selain saudara disediakan tempat di sana, maka yang kedua saya mau katakan begini pada saudara. Tidak perlu saudara berdoa lagi untuk mereka yang sudah meninggal. Wah, kok bisa? Ya, kekristenan tidak bicara tentang kita punya kesempatan lagi untuk mendoakan mereka yang telah meninggal. Saudara harus perhatikan dengan baik yang saya nyatakan ini kepada saudara, agar saudara memahami betul-betul bahwa pada saat seseorang telah meninggalkan dunia ini, maka pertanggungjawabannya ada pada orang itu sendiri. Tidak lagi kepada orang lain. Tidak dipengaruhi oleh orang lain. Saudara baca nanti di kitab Wahyu juga bahwa setiap orang mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara masuk surga itu tidak bisa boncengan, saudara. Masuk surga itu saudara nggak bisa nebeng siapa-siapa. Saudara tidak bisa nebeng istri saudara karena istri saudara orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan. Saudara lihat dia begitu sungguh-sungguh pada Tuhan. Pada saat saudara mungkin suatu saat meninggal nanti, saudara bisa nebeng istri saudara karena saudara orang percaya, saudara tidak. Dia orang percaya, saudara tidak. Nggak bisa, saudara. Dan apapun yang saudara lakukan setelah orang itu meninggalkan dunia itu, tidak memiliki arti apa-apa. Karena pertanggungjawaban orang itu hanya dia sendiri kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau umpamanya doa kita orang-orang yang hari ini ada untuk orang yang telah meninggal dalam dunia ini. Mereka meninggal, lalu saudara doakan mereka, lalu mereka bisa selamat. Maka percuma saudara hidup dalam dunia ini dengan baik-baik. Betul tidak, saudara? Saudara tidak perlu hidup baik-baik dalam dunia ini. Saudara hidup semaunya saja, setelah meninggal didoakan sama orang lain. Pasti masuk surga. Enggak begitu, saudara. Bicara tentang yang saudara perhatikan ayat yang ke-25 sampai ke-31.
Saudara perhatikan dengan baik di sana. Bahwa ada tempat di situ bagaimana sampai orang kaya ini meminta untuk Abraham meminta kepada orang si Lazarus ini untuk datang ke dunia ini untuk memberitahukan. Tapi enggak ada, percuma. Kita katakan akan menjadi sia-sia semua itu. Karena sudah ada kebenaran firman Tuhan seperti hari ini. Yang saya sampaikan kepada saudara. Bahwa saudara harus menjadi orang percaya. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lalu hidup dengan benar-benar kepada Tuhan. Percaya kepada Dia, taat kepada Dia. Itu yang akan membawa saudara kepada surganya. Saudara tidak bisa lagi mengharapkan orang lain untuk berdoa kepada saudara pada saat saudara meninggalkan dunia ini. Lalu saudara berharap semua orang berdoa untuk saudara agar saudara selamat. Tidak ada pertanggungjawaban di sana, saudara. Pertanggungjawaban itu tetap menjadi milik saudara. Tapi saya sangat yakin Caroline adalah orang yang setia kepada Tuhan. Caroline adalah orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan saya sangat yakin 1000% dia sekarang berada di tempat yang tepat, yaitu berada di pangkuan Abraham. Itu yang harus saudara pahami. Keluarga yang ditinggalkan saudara bersyukur karena saudara melihat bagaimana Caroline menjadi orang yang percaya. Sehingga saudara tidak perlu ragu lagi bahwa dia sudah ada di tempat yang tepat. Dia telah berada di tempat yang luar biasa dan sedang menantikan waktunya. Suatu saat mungkin kita akan berjumpa dengan dia. Itu yang harus saudara syukuri. Kita tidak perlu lagi banyak hal yang kita akan lakukan karena kita sudah tahu dia sudah berada bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang luar biasa, saudara. Saudara tidak perlu lagi melakukan banyak hal. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara orang yang harus saudara doakan adalah orang-orang yang masih hidup, bukan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau ada saudaramu, anakmu, istrimu, suamimu yang belum percaya hari ini, itulah waktunya kau berdoa untuk mereka agar mereka bisa percaya dan sungguh-sungguh sehingga mereka bisa bersama-sama dengan saudara suatu saat kelak. Itu yang harusnya saudara lakukan. Itu yang harusnya kita doakan. Saudara, saya berdoa untuk papa saya, kurang lebih papa saya sudah meninggal, tapi saya bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi pada saat dia meninggal, dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa, saya, keluarga kami berdoa untuk dia cukup lama, saudara. Karena dia awalnya bukan orang percaya. Tapi pada saat dia mulai mengalami sakit penyakit, suatu kali kelak kami tidak melakukan penginjilan secara pribadi langsung. Tapi pada saat dia sakit, cukup lama, kurang lebih 1-2 tahun dia tinggal bersama dengan saya. Dan satu titik dia minta kepada kita untuk dia mau dibaptis. Dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu saya bersuka cita karena saya percaya hatinya telah digerakkan oleh Tuhan. Dan dia bersama-sama dengan Tuhan sekarang juga. Saudara, yang saudara butuhkan hari ini adalah berdoa untuk orang-orang yang berada di samping saudara. Istrimu, anakmu, suamimu. Ya. Semua, mantumu, siapa saja yang ada saudara tahu, saudara mengharapkan suatu saat mereka pun bisa bersama-sama dengan saudara berada di surganya. Maka saudara harus berdoa untuk mereka. Bukan untuk yang meninggal. Jadi itu yang harus saudara pahami. Kenapa saudara harus berdoa hari ini. Hari ini kita berdoa bukan untuk Caroline-nya, karena saya katakan Caroline sudah berada di tempat yang luar biasa. Hanya kita yang hari ini mengingat ini adalah sebagai peringatan bahwa suatu saat kelak kita akan berjumpa dengan dia, bersama-sama dengan dia di surganya Tuhan. Itu yang saudara pahami hari ini. Jadi saya berharap hari ini kita melakukan 7 hari ini bukan sekedar hanya memperingati saja tanda kutip tentang Caroline yang telah meninggalkan dunia ini. Dia telah berjuang, dia telah menyelesaikan tanggung jawabnya. Dan dia setia kepada Tuhan. Itu yang menjadi utama. Yang kedua, keluarga yang ditinggalkan hari ini. Saya berharap saudara juga bersungguh-sungguh. Pak Jeffrey dengan keluarga, Erlan. Saya berharap saudara dengan sungguh-sungguh tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Sehingga suatu saat kelak saudara akan berjumpa dia dengan Caroline kembali. Itu yang harusnya saudara alami. Dan yang harus saudara perhatikan, yang ketiga adalah apakah saudara berada terdaftar sebagai orang-orang di dalam buku kehidupan. Itu yang penting, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat firman Tuhan yang saudara baca tadi. Dari awal saudara baca, dari awal sampai akhir. Adakah yang ganjil di situ, saudara? Kalau saudara baca dengan baik-baik, adakah yang saudara lihat sesuatu yang sedikit membuat saudara bertanya-tanya? Saya berharap saudara, pada saat saudara baca firman Tuhan, maka saudara bisa menemukan kebenaran lepas kebenaran. Nah, kalau saudara perhatikan ayat firman Tuhan yang saudara baca ayat 19 sampai dengan 20. Kita akan sama-sama baca ayat ini, saudara.
Lukas 16, 19 sampai dengan 20. Saya bacakan kepada saudara dan dengarkan dengan baik. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Yang kedua, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Sampai situ saja, saudara. Adakah yang saudara lihat sesuatu yang ganjil dari ayat ini? Adakah sesuatu yang aneh dari ayat yang saudara baca ini? Saya kasih waktu saudara untuk pikir beberapa saat. Tapi saya, agar jangan terlalu panjang juga, maka saya jelaskan kepada saudara. Perhatikan ayat ini. Yang dikatakan di situ ada dua orang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara perhatikan dengan baik. Ada si miskin dengan nama Lazarus. Tapi adakah nama orang kaya di situ? Saya tanya. Saudara tidak akan temukan nama orang kaya di situ. Namanya siapa? Tidak ada. Yang ada nama orang miskin yang namanya Lazarus. Ditulis di situ. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan, lalu dia katakan ada orang kaya dan dia tidak sebut namanya, tapi ada orang miskin namanya Lazarus. Saudara, saya beritahu kepada saudara, pada saat saudara menjadi orang percaya dengan sungguh-sungguh. Kita buka ayatnya biar saudara paham. Wahyu 3 ayat yang kelima. Wahyu 3 ayat yang kelima. Pak Eka mungkin bisa bantu saya untuk membacakannya. Wahyu 3 ayatnya yang kelima. Kalau memang bisa Pak Eka. Oke, saya akan bacakan Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Amin. Amin, saudara. Saudara perhatikan dengan baik. Nama pengemis ini disebut. Dan pada kitab Wahyu 3 ayat 5 jelas dikatakan bahwa nama itu menjadi hal yang penting diketahui. Artinya Tuhan mengenal orang-orang yang percaya kepada Dia. Saya sangat percaya hari ini yang saudara baca firman Tuhan, Yesus mengambil perumpamaan ini memperjelas buat saudara. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia, bahwa namanya atau nama saudara itu terdaftar dalam buku kehidupan. Maaf saudara. Sedangkan orang kaya itu tidak disebutkan. Artinya Tuhan tidak mengenal orang-orang yang tidak mengenal Dia. Jadi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, bersyukurlah saudara kalau sampai detik hari ini dikatakan dalam kitab Wahyu tadi, kalau saudara menang dalam pertempuran hidupmu, menang dalam kehidupan kepercayaanmu kepada Tuhan, serius sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan akan mengingat nama saudara. Sama seperti Lazarus ini. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa, saya mau katakan kepada saudara. Karena hanya nama Lazarus disebutkan, sedangkan nama orang kaya itu tidak disebutkan sama sekali. Artinya tidak terdaftar sebagai orang yang ada dalam surganya Tuhan. Tidak terdaftar sebagai orang-orang di dalam buku kehidupan. Sehingga Alkitab katakan bahwa Yesus akan mengakui saudara di hadapan Bapaknya. Yaitu Tuhan kita. Makanya saya beritahu kepada saudara hari ini, bersyukurlah saudara. Kalau nama saudara ada dalam buku kehidupan. Kalaupun hari ini saudara katakan, oh saya belum bersungguh-sungguh. Saya belum serius. Saya belum betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berharap malam hari ini saudara mengambil keputusan. Saudara mengambil keputusan sehingga saudara bisa memiliki satu legalitas di hadapan Tuhan bahwa nama saudara ada di dalam daftar buku kehidupan. Sehingga saudara pada saat saudara berjumpa dengan suatu saat dengan Tuhan kita Yesus, mungkin pada saat kita dipanggil oleh Dia seperti Caroline dipanggil oleh Tuhan, maka saya sangat percaya Dia akan mengenali saudara. Dia akan tahu siapa saudara. Dia akan tahu nama saudara siapa. Pada saat saudara akan masuk dalam surganya, maka nama saudara sudah ada di dalam daftarnya. Jadi malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, memperingati 7 hari, Caroline. Saudara, kita bersama-sama bersyukur. Dan saya sangat yakin sekali lagi, bahwa Caroline sudah ada di tangan yang tepat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan namanya telah terdaftar dalam buku kehidupan. Tinggal sekarang saudara dan saya, keluarga, Pak Jeffrey dengan istri, Erlan, dan saudara yang malam hari bersama-sama dengan saya, kita sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan hari. Maukah nama saudara disebutkan oleh Tuhan pada saat Dia berjumpa dengan saudara? Saudara bisa bayangkan mungkin suatu saat pada saat saudara tinggalkan dunia ini, lalu saudara berhadapan dengan Tuhan. Lalu Tuhan katakan, sabaslah hambaku yang setia.
Pak Eka mungkin, sahabatlah hambaku yang setia, Pak Jeffrey. Kalau saudara sampai seperti itu, begitu luar biasanya kita di hadapan Tuhan. Jadi malam hari ini, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara dalam memperingati 7 hari ini, saudara memahami. Hari ini pun kita berdoa, bukan berdoa untuk Caroline. Karena Caroline sudah berada di tempat yang tepat. Saya ingatkan ini terus kepada saudara, agar saudara memahami bahwa kita tidak lagi harus mendoakan mereka yang sudah bersama-sama dengan Bapa. Yang kita butuhkan adalah kita yang perlu didoakan terus, agar kita tetap bisa setia, sampai akhirnya kita bisa menang dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa masuk di dalam surganya Tuhan. Tidak mudah, saudara, saya mau katakan hari ini. Tapi kita belajar dari Caroline sampai akhir hidupnya, dia masih percaya kepada Tuhan, dia masih setia kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi seperti apapun dia dipanggil, itu caranya Tuhan. Bukan maunya kita. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu kepada saudara yang hari ini, bersama-sama dengan saya kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Maukah saudara mengambil keputusan hari ini bersama-sama dengan saya, sehingga saudara menjadi orang-orang yang terdaftar di dalam kehidupannya Tuhan, terdaftar dalam bukunya Tuhan. Tuhan mengenali saudara pribadi lepas pribadi. Saya bersyukur Pak Jeffrey, Pak Erlan, mamanya Caroline, begitu luar biasa. Sampai hari ini tetap masih bisa dengan senyuman, masih tetap bisa dengan luar biasa dalam situasi seperti ini. Saya percaya Roh Kudus terus ada dalam kehidupan Pak Jeffrey, Erlan, mamanya Caroline. Tetap percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada saudara, memberikan kelegaan kepada saudara. Bicara tentang suatu kelak nanti kita akan berjumpa dengan dia, itu tinggal tunggu waktu saja. Setiap kita suatu kali kelak akan berjumpa dengan Caroline. Jadi saudara hanya tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap menyerahkan hidup saudara dengan benar, dan akhiri pertandingan hidup kita dengan menang dan setia kepada Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Maka kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi malam hari ini, itu saja kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Sekali lagi saya menantang saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang belum percaya, percayalah hari ini, sehingga saudara bisa menjadi orang yang terdaftar di dalam buku kehidupannya Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Setiap pribadi kami yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukakan hati kami sehingga menjadi tanah yang subur, sehingga kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan itu jatuh di hati kami, dan akan tumbuh menjadi buah kebenaran bagi kami dan menjadi berkat bagi kami. Bapak, sekali kami berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga dari almarhum Caroline Tuhan, Pak Jeffrey dengan istri, Pak Erlan Tuhan, dan saudara-saudaranya yang lainnya Bapak. Terus Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Tuhan terus berikan kekuatan kepada mereka. Sehingga pada saat mereka ada di dalam kesedihan mereka, ada dalam perkabungan mereka, Tuhan terus nyata buat mereka. Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Sehingga mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Dan hamba berdoa secara khusus juga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Ya. Mereka terus percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga suatu saat kelak Tuhan mereka juga bisa berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan malam hari. Terus berikan kekuatan juga kepada kami. Menjadikan peringatan kepada kami Tuhan. Pada saat Caroline meninggalkan dunia ini menjadi peringatan bagi kami Tuhan. Bahwa suatu kelak saat kami juga akan dipanggil oleh Tuhan. Sehingga boleh kami tetap setia, sehingga boleh kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kepada firman Tuhan malam hari ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya sekali lagi penghiburan Roh Kudus-Mu menyertai setiap keluarga ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bukan hanya sekedar menguatkan keluarga yang ditinggalkan, tapi kita semuanya juga boleh diingatkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Haleluya. Baik, malam hari ini kita juga mau mendengarkan kesaksian dari Pak Erlan sebagai suami dari Ibu Caroline. Ya, mungkin ada menyampaikan sesuatu, ada kenang-kenangan yang ingin dibagikan juga bersama kita malam hari ini sebagai keluarga di dalam Yesus Kristus. Mari silakan Pak Erlan. Ya,
Terima kasih semuanya udah bisa hadir di Zoom kali ini untuk ibadah penghiburan buat keluarga. Seperti kata Pak Agus juga tadi bilang, jadi bukan kita doain Karolin lagi, tapi lebih tepatnya kita minta kekuatan sama Tuhan buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mungkin kesaksian saya mungkin nggak terlalu panjang ya, maksudnya karena udah berapa kali juga saya ngobrol gitu kan sama beberapa di doa juga sempat saya juga sampaikan bahwa kejadian untuk kali ini buat keluarga kami memang pukulan keras sekali, tapi di situ kita lihat ada benar-benar jalannya Tuhan gitu sampai terakhir dia bisa dikuburkan. Itu semua benar-benar di luar kendali kita sebagai manusia gitu. Jadi benar-benar Tuhan yang merencanakan semuanya gitu. Cuma setelah 7 hari ini mungkin memang baru berasa ya. Setelah 7 hari ini baru berasa yang biasa dia setiap hari sama saya, dia pergi sama saya kemana aja dia mau ikut gitu. Tapi buat kali ini 7 hari ini benar-benar ngerasa sepi sekali. Ditambah juga memang dia juga baru minta kamar dilebarin, jadi benar-benar kamar lagi gede-gedenya terus dianya nggak ada gitu. Jadi benar-benar berasa banget. Cuma berkali-kali juga saya juga tekankan, mungkin beberapa teman saya juga khawatir. Semua nanyain gimana keadaan saya, karena rata-rata teman-teman saya tahu saya seperti apa orangnya. Mungkin sebagian orang juga berpikir saya akan melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti diri atau malah sampai mungkin saya juga mau ikut Karolin atau gimana. Itu banyak banget teman-teman yang khawatir. Thank you banget buat teman-teman yang khawatir juga. Enggak, saya nggak akan melakukan itu. Kenapa? Karena saya yakin kalau saya berangkat ke kalau saya mati dengan cara yang salah, dengan tindakan yang salah, malah itu bisa ngejauhin saya sama Karolin gitu. Jadi saya lebih percaya setelah ini malah saya harus jadi lebih baik gitu. Sampai nanti kalau misalnya saya mati di ujungnya dengan cara yang nggak benar, malah saya nggak bisa ketemu mereka gitu. Jadinya kedepannya memang itu yang bisa menguatkan saya dari kemarin gitu. Jadi saya nggak berlarut-larut mungkin dalam kesedihan juga terus-terusan, enggak gitu. Saya harus jalanin hidup kedepannya, harus jadi lebih baik malah biar bisa ketemu sama mereka gitu sih. Mungkin berapa kali juga saya coba menguatkan teman-teman, malah terbalik gitu jadinya. Teman-teman yang nangis terus-terusan tiap hari gitu. Jadi saya coba kuatkan mereka. Saya bilang sama mereka, Karolin udah di tangan yang tepat. Saya bilang, Karolin udah di tangan yang tepat. Tinggal kita mesti jadi lebih baik biar bisa ketemu sama dia gitu. Kalau lu orang pada nggak lebih baik ya, jangan harap bisa ketemu sama dia nantinya gitu. Saya bilang, karena semua orang tahu gitu. Sosoknya Karolin itu kayak apa. Setiap saya pelayanan keluar kota, sebulan sekali saya pasti pergi keluar kota 2 hari, 3 hari. Dia nggak pernah ngelarang. Kemanapun saya pelayanan, mau berapa jam pun saya pelayanan dari pagi sampai malam, dia nggak pernah ngelarang. Gitu. Kalau selama masih di Jakarta atau masih di daerah Jabodetabek, pasti dia mau ikut. Kalau sampai saya keluar kota juga dia nggak pernah yang kayak ngedumel atau apapun. Jadi memang 100% dia dukung saya pelayanan. 100% dia dukung saya perpuluhan. 100% dia dukung saya ikut sama Tuhan gitu. Jadi saya nggak ragu kalau dia di tangan Tuhan gitu. Cuma kedepannya ya itu, kita mesti lebih kuat dari sisi keluarga yang ditinggalkan. Jadinya kita harus lebih baik, harus lebih dekat sama Tuhan. Mungkin ke depan juga bareng Papa Karolin, sama Mami juga, ke depan kita mungkin bisa sama-sama pelayanan, bisa sama-sama ke gereja gitu. Jadi mungkin itu keinginan Karolin gitu, yang ada, yang belum kesampaian, bisa ke gereja bareng-bareng. Mungkin kita gereja bareng-bareng terakhir mungkin waktu kita pernikahan setahun lalu gitu, belum sampai setahun lalu mungkin tanggal 8 bulan 8 2020, itu belum setahun kita nikah. Mungkin itu juga terakhir kita bisa ke gereja bareng-bareng, mungkin karena pandemi juga gitu. Mungkin kedepannya kita bisa bareng-bareng sekeluarga besar, ke gereja bareng-bareng gitu. Jadi malah setelah ditinggal ini bukan malah jadi kacau, bukan malah jadi stres, bukan malah jadi makin negatif, malah harusnya setelah ini kita harus makin positif gitu, semakin baik gitu. Jangan sampai kita jadi orang yang negatif malah nantinya nggak bisa ketemu Karol. Itu aja sih paling. Thank you. Oke, terima kasih Pak Erlan. Ya,
Tuhan yang ada selalu dengan Pak Erlan, dia tidak tinggalkan. Walaupun istrinya sudah tidak ada, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan Pak Erlan. Ya, kita bersyukur. Dan sesungguhnya mujizat yang terbesar sudah dialami Caroline ya. Kalau menurut saya ya, karena mujizat yang terbesar itu adalah pada saat seseorang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu sebuah mujizat yang besar yang dialami oleh setiap pribadi. Ya, dan walaupun kenyataannya Caroline dipanggil Tuhan, tapi dia sudah mengalami Tuhan, dia sudah ada di dalam Tuhan, dan dia sudah menemukan mujizat yang besar, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, saya berharap Papa, Mama mendengarkan kerinduan Caroline untuk bisa boleh datang bersama-sama juga bersama dengan Pak Erlan suatu saat nanti pandemi selesai, bisa beribadah bersama-sama. Dan sehingga kerinduan Caroline boleh terwujud. Amin. Kita berdoa bersama-sama untuk keluarga Pak Jeffrey ya. Oke, saya persilakan untuk Pak Jeffrey untuk memberikan kesaksiannya, untuk bernostalgia malam hari ini. Silakan Pak. Ya, selamat malam semuanya. Saya berterima kasih juga pada kesempatan hari kali ini saya diberikan boleh memberikan sedikit kesaksian ataupun cerita tentang, saya akan sedikit bercerita seperti apa sih Caroline itu di dalam keluarga maupun di dalam Tuhan. Jadi pada saya mengingat-ingat semua prosesnya itu, akhirnya saya mencoba, saya rangkai satu demi satu. Jadi mungkin saya akan bacakan saja ya. Di suatu sore di tanggal 29 November tahun 1994, saya duduk di taman untuk menunggu kelahiran putri pertama saya di rumah sakit Carolus. Lalu saya memandang patung Bunda Maria dan tiba-tiba saya mendapat suatu nama, Caroline. Yang mungkin Caroline itu berangkat karena dia lahir di Carolus pada saat itu, saya dalam pemikiran saya. Dan seketika itu juga saya langsung memandang patung Bunda Maria lagi dan sambil berdoa kepada Bunda Maria. Ya Bunda Maria, saya serahkan Caroline dalam bimbinganmu dan mohon kau tuntun dia ke jalan yang baik dan benar, supaya nanti dia bisa menjadi anakmu. Amin. Lalu pada esok hari, pada tanggal 30 November tahun 1994, jam 16.30, lahirlah bayi perempuan yang sehat, cantik. Lalu saya dan istri setuju untuk memberikan dia nama Caroline Darmawan. Caroline tumbuh menjadi anak yang baik, periang, dan penurut, dan merupakan suatu kebahagiaan ada Caroline di tengah-tengah keluarga kita. Saya dan Pam merasa bahagia diberi seorang putri yang baik. Dan pada saat Caroline menjelang usia 11 atau 12 tahun, dia diam-diam bersama teman-temannya, semuanya bersama teman-temannya ternyata sudah rajin dan aktif untuk beribadah ke gereja. Bahkan setelah SMP hingga remaja dia aktif sebagai pelayan Tuhan di gereja. Dan sejak dia dekat dengan Tuhan, dia banyak sekali melakukan hal-hal yang luar biasa yang menurut saya lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan Caroline selalu mendekatkan dirinya dengan Tuhan, yang mana dia selalu mendengarkan lagu-lagu rohani, baik di rumah, di mobil, dan dimanapun. Semua filsafat kehidupannya selalu bergantung oleh Tuhan, yang menjadi panutannya. Pada saat dia sudah mulai dewasa, istri saya, Amela, pernah naik mobil dengan Caroline. Dan saat itu istri saya melihat ada struk tanda terima sebuah yayasan, sumbangan sebuah yayasan. Lalu istri saya bertanya, apa ini? Dia bilang, biasa Mi, kalau saya ada rezeki saya selalu memberikan sumbangan Mi.
Lalu istri saya berkata, loh kok kamu selama ini nggak pernah cerita sama papi? Dan dia hanya berkata, buat apa hal-hal seperti itu diomongkan dan dibicarakan lagi. Dan itu pun juga terus dia lakukan sampai menjelang sampai dia mau menikah. Dan selanjutnya mungkin masih, kalau kemarin sempat tanya istri saya, dia bilang masih dia lakukan untuk perpuluhan dan segala macam. Nah, setelah saat dewasa Caroline mau menikah dengan Erlan, dia pernah berbicara pada saya, Pi, Caroline nggak mau merepotkan papi dan mami mengenai pernikahan Caroline. Caroline mau nikah cukup di gereja saja. Itu pun juga sudah lebih dari cukup. Yang penting sudah di hadapan Tuhan. Tapi saya sebagai orang tua selalu coba berusaha beri dia yang terbaik. Ya, namanya orang tua selalu mencoba untuk memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Karena di masa pandemi, Caroline hanya bisa melaksanakan pernikahan di gereja dan tanpa resepsi. Dan itu pun sudah membuat dia sangat bahagia. Pada suatu hari Caroline bicara pada saya. Dia bilang, ini pandeminya terlalu lama dan tidak berakhir. Lebih baik dipastikan saja semua rencana resepsi dibatalkan. Dan saya pun juga setuju untuk usul itu. Dan tidak lama setelah itu ternyata Caroline hamil. Pada saat usia kehamilannya sudah mulai membesar, dan saya pernah bertanya, apakah Caroline sudah punya nama untuk calon dede? Dia menjawab, sudah, Pi. Boleh papi tahu. Boleh papi tahu. Dan dia, iya Pi, namanya Jacob. Jacob, iya Jacob, kata saya. Iya Pi, papi lihat deh di Alkitab, itu nama Nabi Pi, katanya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kita semua mencintai Caroline, tapi ternyata Tuhan lebih mencintai Caroline dan bayinya. Maka pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 4:45 pagi Caroline telah dipanggil ke rumah Bapak di surga. Selamat jalan Caroline, anakku yang tercinta. Selamat jalan Jacob. Pap, Mom, and Brian sayang kamu. Dan Pap bangga, ternyata Tuhan lebih sayang kamu. Ya, sekiranya inilah sisi-sisi kehidupan Caroline yang bisa saya ceritakan, yang dimana dia mulai dari yang saya tahu dia berada di dalam jalan Tuhan, mulai dia mengenal Tuhannya. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan. Silakan dilanjut, Bester. Saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Ternyata Caroline sosok seorang wanita yang cinta Tuhan ya, yang benar-benar takut akan Tuhan, peduli dengan sesamanya, ya, luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Dan biarlah kehidupan Caroline, apa yang sudah Caroline lakukan itu boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat buat teman-temannya juga, ya. Saya tidak tahu di dalam Zoom ini ada siapa aja. Mungkin ada satu orang lagi yang ingin memberikan kesaksian atau
memberikan kenang-kenangan untuk sosok Caroline itu seperti apa. Mungkin ada teman gereja atau saudara yang mungkin dekat gitu dengan Caroline. Saya persilakan satu orang saja. Ada nggak? Mungkin kawannya Caroline ada hadir, Vero atau Dela. Paneo di-mute ya, Paneo ya. Bisa buka, hadir nggak bisa ngomong. Buka. Bisa buka sendiri. Ya bisa buka sendiri sekarang. Ya, oke. Ya mungkin untuk kawan-kawannya Caroline. Ya, mungkin ada sahabatnya yang dekat dengan Caroline yang bisa membagikan juga, silakan. Ada yang mau? Hadir di Zoom tidak? Ada beberapa hadir sih, mungkin malu-malu. Malu-malu. Jangan malu-malu. Iya. Ada tidak? Jangan sampai nanti Zoom-nya selesai, aduh saya nyesel. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Kita bersyukur malam hari ini kita ada dalam Zoom ini untuk bisa menguatkan keluarga, bisa menghibur keluarga, bisa saling mendoakan juga ya. Kita akhiri ibadah penghiburan 7 harinya Caroline. Nanti Pak Agus akan berdoa. Baik saudara, kita akan tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita mengakhiri persekutuan kita hari ini. Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk sampai hari ini Tuhan terus memelihara setiap kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Erlan, untuk Pak Jeffrey dengan keluarga juga Tuhan. Dan menyerahkan mereka sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kekuatan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus terus ada dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan, kami percaya mereka tidak akan pernah merupakan Caroline Tuhan dalam hidup mereka, tapi Caroline boleh menjadi sosok yang contoh yang begitu luar biasa yang kami dengarkan tadi Tuhan. Sehingga mereka boleh terus menjalankan apa yang menjadi kerinduan Caroline dalam hidup mereka Tuhan. Menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi yang percaya Tuhan, penghiburan Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan keluarga ini. Saya menyerahkan juga setiap kami yang hadir pada saat malam hari dalam Zoom ini Tuhan. Kami percaya berkat-berkat dari kesaksian tadi Tuhan, berkat dari firman Tuhan, berkat dari pujian, terus ada dalam setiap kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Juga Tuhan berikan kekuatan kepada kami semua Tuhan. Untuk kami boleh menghadapi situasi ini Tuhan, menghadapi situasi corona ini Bapak. Terus Tuhan berikan kesehatan kepada setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan terhindar dari segala sakit penyakit, Tuhan terhindar dari corona ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami menyerahkan kepada kami hari ini ke dalam tangan-Mu juga. Saudara boleh mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saudara tinggalkanlah Zoom ini dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Dia datang yang kedua kali menjemput kita masuk dalam pesta anak domba. Orang-orang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Memberkati saudara. Si Tuhan. Ya. Ada tambahan dari Pak Jeffrey atau Pak Erlan? Ada tambahan dari keluarga atau dari yang lain? Dari saya sih enggak sih. Tadi teman-temannya udah pada WA takut pada nangis katanya. Iya, banyak yang sayang sama Caroline ya. Luar biasa. Banyak banget. Iya. Serahkan kepada moderator kembali atau Pak Jeffrey atau yang lain, karena kita telah selesai dalam ibadah kita hari ini. Ya, mungkin saya sebagai ayahnya Caroline sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah
mau menyiapkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk mengikuti upacara ibadah penghiburan untuk Caroline yang 7 hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin. 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 Oke. Tuhan berkati. Oke, God bless, Tuhan berkati. Ya, terima kasih.